Jangan biarkan apapun meredupkan cahayamu. Baru Lux Skin Science Body Wash dengan 2% brightening serum dan keharuman Freesia. Kulit harum glowing bagai glass skin. Cintai glowmu, Lux Skin Science. Sajiku, Siapa mau makan? Saatnya sajiku tepung bumbu. dengan bawang putih spesial. Bumbunya meresap ke dalam tanpa marinasi. Crispy dan juicy. Semua pun jadi terserap oleh kelezatan gorengan sajiku. Berasa bawangnya. Sajiku tepung bumbu. Lezat meresap sampai dalam. Ajinomoto. Baru, kental manis Indomilk Swiss Choco dengan kelembutan dan creamy ala coklat Swiss. Buat yang biasa, jadi kelas dunia. Selamat siang. Peningkatan penumpang terjadi di stasiun Tugu Yogyakarta jelang libur Natal dan Tahun Baru berakhir. Total 33.000 orang memadati stasiun hari Jumat kemarin. Sungai Batang Kuranji meluap dan memutus akses satu-satunya menuju daerah Batu Buswak, Kota Padang, Sumatera Barat. Akibatnya warga Batu Buswak kini kembali terisolasi. Usai melakukan evaluasi, Basarnas akhirnya memperpanjang masa pencarian korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah selama 3 hari ke depan hingga Minggu besok. Perpanjangan ini juga atas permintaan Kedubes Spanyol. Dan masih dalam suasana libur tahun baru, kawasan Monas ramai pengunjung sejak pagi tadi. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Buletin Siang di Berita Global by Fedba Television. Bersama saya Akik Hidayat dan rekan saya Akbar Kusuma Cigewil. Selama 2 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Langsung saja pemirsa, kita mulai Buletin Siang selengkapnya hanya di Berita Global by Fedba Television. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama ya, tanggal 2 Januari merupakan tanggal di mana para ASN mulai bekerja seperti biasa. Nah, dan seperti biasanya, pasti ada saja para ASN yang lari terbirik-birik karena takut terlambat dan akhirnya mendapatkan sanksi. Salah satunya di Jember, Jawa Timur. Benar sekali, apalagi di hari pertama masuk usai libur Natal dan Tahun Baru, ASN Pemkab Jombang berlagak untuk ikut apel di hari pertamanya di tahun 2026. Mereka kemudian mengantri mengisi daftar hadir secara bergantian. Para ASN khawatir akan mendapatkan sanksi jika mereka terlambat ataupun bolos di hari pertama masuk kerja. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkab Jombang telah menyiapkan sejumlah sanksi bagi ASN yang telat ataupun bolos kerja sepanjang tahun 2025. Terdapat 25 kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan para ASN. Sanksinya pun beragam, mulai dari teguran lisan hingga sanksi pemotongan gaji pokok. Baik, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. 10 lansia korban kebakaran panti Coba Damai masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado. Satu pasien yang sempat dirawat intensif telah dinyatakan meninggal dunia. Hari kelima pasca kebakaran Panti Jompo Damai Kota Manado, 10 penghuni panti masih dirawat di RSUD Manado.
Sebelumnya ada 11 pasien yang dirawat di rumah sakit ini, namun satu pasien yang mengalami luka berat 70% meninggal dunia. Saat ini 10 pasien yang masih dirawat dalam kondisi baik. Dua di antaranya dirawat intensif karena riwayat penyakit lain. Sementara untuk penyebab kebakaran, pihak Polresta Manado masih menunggu hasil identifikasi dari Puslap 4 Polda Sulut. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi. Pasca kebakaran panti jompo di Manado, pihak yayasan telah menyewa rumah singgah sementara untuk menampung penghuni panti yang selamat. Rumah singgah ini berada di depan gedung panti jompo yang terbakar dan akan menampung 20 penghuni panti yang selamat. Pengelola panti menyebut saat ini bantuan untuk rumah singgah baru sebatas kasur bagi penghuni. Sementara untuk kebutuhan lainnya masih menunggu bantuan pemerintah maupun swasta.